Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Petani Cerdas. Ya, untuk kali ini saya akan membagikan ilmu yang membahas tentang budidaya ikan lele ya. Di sini saya memberi contoh ikan lele skala rumahan. Ya. Teman-teman semuanya mungkin punya lahan yang tersisa agar tidak sia-sia cuman dibiarkan saja, bisa untuk budidaya lele ya. Seperti contohnya tempat saya ini udah bertahun-tahun, saya udah lebih dari 3 tahun dan baru kali ini saya akan membagikan ilmunya ya. Jadi ini gini ya pengertiannya, skala rumahan itu tidak dijual ke bakul. Tadi ini saya jualnya cuman ke tetangga atau di kampung sini, dan ini alhamdulillahirobbilalamin setiap panen di sini saya mempunyai 2 kolam ikan, yang satu gurame, yang satu lele. Setiap panen pasti habis semuanya. Dan ini ide buat teman-teman semua supaya memanfaatkan lahan yang semaksimal mungkin. Nah, caranya sangat mudah ya, seperti ini. Teman-teman cuman cukup menyediakan kolam terpal ya. Kolam terpal terserah ukurannya, yang penting dikasih air tidak bocor. Nah, itu aja kuncinya, cuman itu. Mau bentuknya bulat, panjang atau bagaimana terserah saja. Oke, tipnya apa ya? Tipnya sekarang cuman mudah ini. Jadi saya tidak akan terlalu sulit untuk memberikan teori ya, sangat simpel saja. Jadi pertama cuman kolam kita sediakan, kita kasih air, kemudian kita beberapa saat, mungkin lebih dari 3 hari, kita carikan bibit ya. Nah, di sini yang terpenting adalah bibit. Bibit juga elemen penting dalam berbudidaya ikan lele. Jadi bibit kita pilih yang jangan terlalu kecil-kecil ya teman-teman ya. Mungkin ukurannya 57 sampai 612 itu lebih bagus, karena nanti akan mempercepat produksi ya. Jadi dalam rentang 2 bulan kita sudah bisa memanen. Dan di sini saya menggunakan metode kuras setiap kotor saja. Jadi banyak pertanyaan juga yang bertanya itu berapa kali menguras itu. Wah, ini ngurasnya itu enggak tentu ya. Jadi setiap kotor aja kita kuras. Pokoknya prinsipnya seperti itu. Jadi teman-teman sampai di sini mungkin udah paham semua ya. Dan saya kira kalau ikan yang seperti ini di skala rumahan itu jarang sekali terkena penyakit, karena nah ini tip yang kedua. Saya misalnya ini kolam diameter 3, kapasitasnya cuma bisa 3000, dan di sini cuman saya kasih 2000 ekor saja. Jadi masih ada space yang sekitar 1000 ekor. Itu akan membuat air tidak cepat kotor, atau cenderung ikan akan pertumbuhannya akan lebih cepat. Jadi tip yang kedua adalah pemeliharaan air dengan disiasati tidak terlalu padat, karena ini konteksnya adalah skala rumahan. Oke, berikutnya pakan ya teman-teman, belum saya singgung tadi. Pakan kita bisa menggunakan pakan pabrik, dan juga kebetulan pagi ini saya ngasih pakan pakai pakan pabrik karena saya bikin video biar ikannya kelihatan ya teman-teman. Biasanya saya juga menggunakan keong atau telur keong yang saya cari secara gratis. Jadi pakannya semi beli, kemudian juga gratis. Beli misalnya berapa kilo aja, nanti terus kita kasih pakai pakan tambahan. Dan di samping kolam kebetulan saya masih bisa menanam pisang ya teman-teman, seperti ini. Jadi
di lahan saya yang cuman tidak seberapa ini memang sengaja saya maksimalkan. Oke, berikutnya tadi sudah pakan ya. Yang ketiga, yang keempat adalah pola kita kasih pakan. Jadi polanya harus kita atur ya supaya ikannya tidak stres. Jadi teman-teman nanti misalnya pagi sama malam. Nah, saya memilih pagi sekitar jam 6 sampai jam 8 sebelum saya pergi kerja. Selebihnya itu cuman kita biarkan aja seharian, nggak apa-apa ya. Dan di sini saya di pinggir jalan ya teman-teman. Di pinggir jalan seperti ini aman. Jadi sini ada temboknya, ada pagarnya. Tapi ini cenderung aman. Begitu teman-teman. Terus tip yang berikutnya setelah pakan, kita masih pakan adalah penggantian air. Tadi udah ya, tapi di sini akan saya tekankan. Jadi penggantian air itu tidak harus sehari sekali atau seminggu kali sebulan. Bahkan ini ya, ini udah 1 bulan belum pernah saya ganti airnya. Dan ngasih airnya jangan penuh-penuh karena ini musim hujan. Jadi saya kemarin cuman mengasih setengah bagian daripada kolam ini saja. Dan akhirnya setelah beberapa hari hujan, akhirnya naik juga yaitu airnya seperti itu. Oke, berikutnya adalah setelah air kita sudah memasuki masa untuk menunggu panen. Nah, ini yang saat-saat yang kita tunggu-tunggu ya. Oke, sampai di sini mungkin masih ada yang menonton. Nah, tolonglah di-subscribe ya teman-teman ya. Nanti kita bisa saling tukar ilmu ya, saling tukar ilmu. Mungkin teman-teman punya pengalaman apa, dan nanti juga kita sharing-sharing ya. Begitu, dan di-subscribe ya. Saya terima kasih yang udah men-subscribe seperti itu. Dan kiranya sampai di sini dulu untuk untuk pembahasan kali ini, dan nantinya kita akan sambung lagi di video yang lain. Nah, dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.